Motor listrik, pilihan masa depan. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan kebanjiran motor yang menggunakan teknologi listrik. Hal ini menandai bahwa era motor listrik di Indonesia sudah dimulai. Karena itu, tidak heran bila satu persatu motor listrik mulai diluncurkan di pasar otomotif Indonesia. Salah satu yang sedang grace dan baru masuk ke Indonesia adalah motor listrik United T1800. Tampang motor listrik ini mirip sekali seperti Yamaha NMAX. Melalui divisi E-Motor, PT Terang Dunia Internusa atau TDI, motor listrik United T1800 meluncurkan United pada tanggal 12 Desember 2020 lalu. Untuk tahap awal, motor T1800 ditargetkan untuk pasar Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, mengingat jaringan after sales saat ini masih belum banyak tersebar. Kendati demikian, pabrikan motor listrik T1800 ini optimistis bahwa motor listrik yang dibanderol dengan harga 27 juta ini diterima oleh masyarakat Indonesia. Menurut Direktur PT Terang Dunia Internusa atau TDI, motor listrik T1800 yang diproduksinya akan terjual 500 unit per bulannya. Target penjualan untuk United T1800 adalah 500 unit per bulan dengan komposisi penjualan online 70% dan offline 30%, kata Henry Mulyadi. Awan Setiawan, manajer E-Motor Division TDI, mengatakan bahwa penjualan lewat online saat ini dinilai lebih efektif dari berbagai segi. Karena itu, pihaknya akan menitikberatkan penjualan lewat digital. Hal ini kami lakukan agar dapat menyuguhkan efisiensi dan efektivitas waktu bagi konsumen, administrasi, dan kemudahan pembayaran, kata Awan. Saat ini, motor listrik United T1800 bisa dibeli melalui website resmi. Sedangkan untuk jalur offline, calon konsumen bisa mengunjungi store United Bike atau Build a Bike yang tersebar di Jabodetabek. Seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif mulai mengarah pada perkembangan kendaraan listrik. Beberapa merek sepeda motor misalnya sedang fokus menjajakan motor listrik untuk konsumen Indonesia. Kedepannya, merek-merek yang menjual motor listrik akan lebih bertambah. Hal ini tentu sejalan dengan rencana pemerintah yang telah mengeluarkan Aturan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Direktur Jenderal Ilmate, Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, mengatakan saat ini sudah ada sejumlah perusahaan yang mengajukan izin untuk berinvestasi di industri kendaraan listrik. Untuk sepeda motor, terutama yang roda 2, kendaraan listrik ini berkembang. Di masa pandemi ini, ada 10 perusahaan industri yang investasi dan mengajukan NIK atau nomor induk kendaraan, kata Putu. Menurut Putu, NIK dibutuhkan sebagai syarat untuk perusahaan yang ingin memproduksi kendaraan baru. Selanjutnya, perusahaan tersebut baru bisa memproduksi dan melakukan uji tipe kendaraan baru sebelum dijual secara massal. Kendati demikian, Putu tidak merinci perusahaan mana saja yang berniat melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia. Putu hanya mengatakan, peluang kendaraan listrik di Indonesia masih terbuka lebar meski keadaan sedang dalam pandemi. Kalau lihat perkembangan industri kendaraan listrik, sangat anomali bahwa kendaraan konvensional ini sangat terpukul oleh pandemi. Tetapi di kendaraan listrik ini, baik dunia maupun Indonesia, perkembangannya cukup bagus, kata Putu.